Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Eka Putra, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat, golongan 2, angkatan 36, kelompok 4, nomor absen 01 dengan Widya Iswara Bapak Nasridal Patria, SHMM Home. Dalam video yang singkat ini, saya akan membahas isu-isu strategis kontemporer yang tengah dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana kita sebagai ASN harus menyikapi dan beradaptasi terhadap perubahan zaman, serta bagaimana kita bisa menepis berbagai isu yang berkembang dengan pendekatan USG atau urgensi, seriusitas, dan growth. 1. Isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global maupun domestik. Berbagai isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia, antara lain, transformasi digital, perkembangan teknologi dan digitalisasi semakin cepat. Pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi layanan publik berbasis digital. Ini berarti peningkatan kapasitas ASN di bidang teknologi menjadi suatu kewajiban dan keseharusan. Perubahan iklim dan krisis lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan besar terkait dengan krisis atau terkait dengan bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, polusi udara, dan lain-lain. Strategi pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi salah satu prioritas nasional. Radikalisme dan intoleransi. Di tengah kemajuan zaman, tantangan ideologi dan disintegrasi menjadi semakin nyata. ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Bonus demografi dan SDM unggul. Saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi, tapi jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi beban. Maka reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN menjadi kunci keberhasilan bangsa. Itulah beberapa isu kontemporer yang terjadi di negara Republik Indonesia pada saat ini. Kemudian marilah kita masuk ke materi berikutnya, yaitu peran ASN dalam menghadapi isu kontemporer di negara Republik Indonesia. 2. Peran ASN dalam menghadapi isu kontemporer dan perubahan. Sebagai ASN, kita bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi ASN juga wajib menjadi agen perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi isu kontemporer dan perubahan, antara lain seperti adaptif dan inovatif. Adaptif adalah cara ASN beradaptasi atau cepat beradaptasi terhadap lingkungan baru, atau cara ASN beradaptasi menghadapi isu kontemporer dan perubahan. Inovatif merupakan cara ASN dalam menghadapi isu dan perubahan, yaitu menciptakan hal baru atau mencari celah-celah dalam menyelesaikan atau menghadapi isu dan perubahan, agar ASN mampu memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, dan efisien. Penguatan kompetensi dan literasi digital. ASN harus terus belajar, mengikuti pelatihan, dan dibekali diri dengan kemampuan literasi digital atau kepemimpinan transformasional. Berikutnya, menjaga netralitas dan integritas. Dalam dinamika sosial dan politik, ASN harus tetap netral, tidak terlibat politik praktis, dan menjaga integritas sebagai pelayanan publik. Selanjutnya, kolaboratif dan responsif. ASN dalam hal ini dituntut untuk tidak bekerja sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. 3. Teknik menapis isu dengan USG atau urgensi, seriusitas, dan growth. Dalam hal ini,
Saya mengambil contoh yaitu radikalisme di lingkungan sosial dan pemerintahan. Sebagai contoh kasus, saya mengangkat radikalisme di kalangan ASN dan masyarakat umum dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya kekhawatiran mengenai meningkatnya paham radikal dan intoleran yang menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan aparatur sipil negara atau ASN, bisa mengancam persatuan bangsa serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus USG. USG yang dimaksud di sini adalah urgensi, seriusitas, dan growth. Mari kita sama-sama masukkan studi kasus tadi dalam rumus USG, yang mana U, urgensi. Isu ini sangat mendesak, terutama jika sudah menyentuh kalangan instansi pemerintahan lainnya. Ketika ASN terpapar paham radikal, maka netralitas dan profesionalisme dan integritas bisa sangat terganggu. S. Seriusitas. Dampak radikalisme sangat serius. Ini dapat memecah belah masyarakat, mengganggu stabilitas nasional, serta menghambat jalannya pemerintahan. Jika dibiarkan, dapat menimbulkan aksi kekerasan dan terorisme. Growth. Potensi perkembangannya sangat tinggi, terutama karena penyebaran ideologi radikal ini memanfaatkan media sosial, pengajian tertutup, dan forum digital. ASN muda yang belum memiliki wawasan kebangsaan sangat rentan terpapar oleh paham radikal. Terakhir, sebagai ASN yang baik, kita bukan hanya sebagai pelaksana teknis atau sebagai pelaksana kewajiban kebijakan publik, akan tetapi ASN yang baik juga sebagai penggerak perubahan bangsa. Untuk itu, marilah kita sama-sama menghadapi isu perubahan ini dengan bijak, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Terus tingkatkan kompetensi diri, jaga integritas, dan jadilah bagian dari solusi. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.